Babi pun demikian. Babi itu haram dimakan. Najis mughal, ladoh, najis yang paling besar, yang tidak bisa hilang kecuali dengan salah satunya dengan pasir tadi. Basuhnya harus 7 kali, ya. Salah satunya dengan pasir. Kemudian kalau seorang itu makan, ya, babi, hukumnya gimana? Haram nggak? Haram, hukumnya haram. Kemudian kalau memang kita tidak tahu Pak, bagaimana Pak? Suatu ketika saya pernah berkunjung ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu ada komunitas Kristen, bukan Kristen, Hindu yang terbesar di sana. Etnisnya kebanyakan adalah etnis Tionghoa, pendatang dulu, zaman dahulu. Mbah Buyute itu datang ke Indonesia untuk mencari kerjaan di sini. Kemudian sekarang beranak pinak di Tionghoa sana. Suatu ketika saya makan, ya, ke rumah makan. Di situ makan bukan masakan babi, tidak, tapi masakan Cina, ya, masakan Cina. Padahal mihun itu, ya, soon, mihun, mie yang terbuat dari mie, ya, adik-adik semuanya, ya. Setelah saya makan, ya, selesai, saya nengok ke belakang, daging babi. La ilaha illallah. Ternyata yang saya makan tadi ada campurannya daging babi. Alhamdulillah. Nah, nggak boleh. Maka ini saya tidak sengaja memakannya. Boleh nggak seperti itu, ya? Kita istighfar saja, ya. Memang kita tidak tahu bahwa itu adalah ada campurannya dengan daging babi. Kalau memang kita tahu bahwa itu ada campurannya dengan babi, haram hukumnya kita masuk rumah makan tersebut, ya. Apalagi ada rumah makan yang aneh-aneh sekarang. Ular itu haram nggak anak-anak semuanya? Haram. Kata itu hukumnya gimana? Haram, ya. Yang mempunyai taring itu haram. Burung yang mempunyai taring, cakar panjang itu haram. Burung apapun halal, tapi kalau burung elang haram. Burung pemakan daging haram. Sampai di sini paham, ya? Kemudian yang yang hidup di dua tempat itu adalah darat dan air. Seperti halnya apa? Kata buaya, betul, ular, itu 2 tempat yang mereka tidak akan mati di darat dan di air, ya. Kita di darat hidup, di air mati nggak kira-kira? Matilah kalau nggak bisa renang, ya. Sampai di sini, ya. Bisa renang pun kalau kecemplung airnya dalam, tidak bisa ke daratan dia, ya. Akhirnya renang di dalam lautan itu saja mati dia, ya. Sampai di sini paham, ya? Maka haram hukumnya kalau memang hewan yang mempunyai kehidupan di 2 tempat, yaitu darat dan laut dan air, maksud saya. Dan hati-hati anak-anak semuanya kalau mau makan, apakah itu adalah makanan yang halal ataupun makanan yang haram. Tiba-tiba kita makan makanan yang haram, tidak boleh. Ada suweke kodok, suweke apa Ustaz? Biawak, Masya Allah. Biawak itu kayak buaya, ya. Membahayakan kita, buas dia, memakan daging dia, mempunyai kuku panjang dia, kemudian mempunyai taring panjang dia. Kok kayak gitu masih saja ada yang menjual dagingnya untuk dikonsumsi makhluk hidup manusia, padahal itu adalah haram hukumnya. Seorang muslim lagi yang menjualnya. Itu di depan kuburan, yang kuburan di Bulong niku wonten nggih, mbah-mbah nggih, menyawa niku haram hukumnya. Nggih. Kadal wonten ingkang menyampaikan bahwa kadal niku boleh, Mbah. Wonten ingkang boten karena menjijikkan. Suatu yang menjijikkan niku haram hukume. Tergantung nopo
misalkan masyarakat setempat niku menganggapnya menjijikkan, berarti haram hukumnya. Keranten Rasulullah nate dihidangkan kadal Arab namanya dob, nggih. Suatu ketika Rasulullah niku diparingi daharan dob. Dob niku kadal Arab. Tapi kadal Arab nggih mboten kados dene kadal Indonesia nggih. Benten anune jenisnya benten. Nggih, tapi sami mawon kadal. Artinya kalau memang itu adalah boleh, halal hukumnya. Nggih, boleh. Kadal niku angsal-angsal mawon. Tapi beberapa ada yang menghukumi haram keranten dikategorikan kados cicak. Cicak niku kan gilane nggih. Yang sesuatu yang menjijikkan niku haram hukumnya. Kadal nggih, misalkan ada orang yang mengatakan menjijikkan, maka tidak boleh kita memakannya. Niki dideh nggih ngoten, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Bangkai apapun itu. Mbah Kos mempunyai ayam itu ketabrak, ya, mati dia, ya, maka itu haram hukumnya, meskipun baru 1 menit yang lalu matinya. Kalau kita cepat-cepat menyembelihnya sebelum dia sakaratul maut, ya, misalkan jagone gudi mau bodo, ajeng bodo, tinggal sedinten, kita kejar-kejar, pengen kita sembelih, lah malah ketabrak mobil misalkan, naudzubillah misalkan, atau motor, nggih, misalkan ngoten nggih Mbah, ajeng mati Mbah, langsung jenengan mendet pisau sembelih Mbah. Dadose matine niku gara-gara sembelihan kita, bukan gara-gara ketabrak motor wau. Nggih. Mboten napa-napa nak ngoten tesih angsal. Dadose sebelum, misalkan ya adik-adik semuanya ya, jago itu ketabrak motor, kan biasanya sakaratul maut dia. Sebelum sakaratul maut kita ambil pisau dapur, kita sembelih. Udah selesai, Allahu Akbar, selesai, ya, darah mengucur, mati dia. Maka ini sah, hukumnya halal. Matinya bukan karena ketabrak motor, sampai di sini paham sudah, tapi karena disembelih oleh orang muslim. Sembelihan orang non muslim gimana Pak? Nggak boleh. Kita tahu dia adalah orang etnis Cina yang non muslim misalkan, cincai-cincai lah misalkan seperti itu. Kita datang ke rumahnya, sembelihan ini untuk saya ya, maka haram hukumnya sembelihan itu, karena dia bukan non muslim. Hurimat alaikumul maitatu wadamu, darah apapun itu haram hukumnya. Dideh, orang dulu namanya dideh Mbak ya, dideh sembelihan dari ayam, ya, darahnya ditadai, kemudian diinget nggih Mbah sampai menggumpal, maka itu namanya dideh, dicampuri bumbu jadi kayak daging kalau sudah menggumpal, maka haram hukumnya, ya, itu damu. Walahmul khinzir, maitatu wadamu walahmul khinzir, dan daging babi, wama uhilla li ghairillah, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, disembelih orang-orang kafir, ya, wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sub'u illa ma dakaitum bihi, ya, ada juga hewan yang karena mati ditanduk, ditendang, dicekik, ya, dicekik, dia mati karena dicekik, bukan karena disembelih, maka hukumnya adalah haram hukumnya. Atau ditanduk hewan yang lain, ya, dikuwoprok hewan lain, ya, maka hukumnya haram. Seperti halnya tadi ketabrak motor, ya, sampai mati, maka hukumnya haram kita sembelih lagi, kita makan bangkainya tidak boleh, meskipun baru ketabrak. Tapi kalau kita cepat-cepat, tadi saya sampaikan ada ayam yang ketabrak motor, kita cepat-cepat ambil pisau dapur untuk kita sembelih, maka hukumnya boleh.
karena itu adalah sembelian kita. Paham sudah? Sampai di sini paham ya? Nah, ini adalah hukum yang harus kita ketahui anak-anak semuanya tentang hukum halal dan haram serta tentang an-nadhafah, kebersihan.